Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Susanto Sakila dalam menatap cakrawala. Di sini tempatnya para belajar duduk manis, duduk nongkrong sambil ngobrolin pelajaran. Oke sob, di video kali ini kita akan belajar tentang ekonomi bisnis. Tentunya kalian tahu bukan? Kalau ekonomi bisnis ini bukan saya yang mengajar, tapi yang pengajarnya itu adalah Bapak Ardi Wibowo, Sarjana Ekonomi. Nah, ini tepat sekali karena dia mengajar ekonomi bisnis. Tapi di video kali ini saya sebagai pengisi suaranya, guys. Pengisi suaranya, guys. Kemudian ekonomi bisnis ini sebelum kita masuki ke pelajarannya, kita akan membahas apa sih ekonomi. Ekonomi itu berasal dari dua suku kata yaitu aikos dan nomos. Aikos itu adalah peraturan, nomos itu adalah rumah tangga. Jadi ekonomi itu adalah peraturan dari rumah tangga. Kemudian ada namanya bisnis. Bisnis tentu kalian sudah tahu apa itu bisnis. Bisnis itu adalah sebuah kegiatan dalam menghasilkan suatu pundi-pundi uang ataupun sebuah investasi. Ekonomi bisnis. Kelas 10 otomatisasi tata kelola. Konsep ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Oke, pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ekonomi dalam kegiatan usaha. Kalau zaman dulu itu prinsip ekonomi yang sangat terkenal itu dengan modal yang kecil-kecilnya untuk menghasilkan modal yang sebesar-besarnya. Tapi sepertinya itu hal yang mustahil, guys. Tapi di sini prinsip ekonomi dalam kegiatan usaha yaitu tindakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan memanfaatkan biaya tertentu. Dengan kata lain, menggunakan faktor produksi tertentu, berusaha untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Klasifikasi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Artinya makro itu besar ya, guys. Makro digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca. Oh, bagi kelas 10 tentu belum tahu apa itu neraca. Neraca itu kalau bahasa Indonesianya timbangan, guys. Nah, tapi nanti kita akan melihat neraca itu seperti apa. Ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kualitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Jadi, klasifikasi ilmu ekonomi tadi ada dua ya, guys. Ada ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Ingat, makro itu besar, mikro itu kecil. Kalian besar itu Pak Rustam, yang kecil itu Pak Mukholis. Itu sedikit. Kemudian ini ada kelangkaan barang dan jasa dalam kegiatan usaha. Seperti apakah itu yang disebut dengan kelangkaan? Kelangkaan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sukar didapatnya sesuatu hal karena jumlahnya terbatas. Ya, contohnya cowok-cowok ganteng di SMK ini jumlahnya terbatas, guys. Jadi bisa dikatakan cowok ganteng di SMK ini ya sangat langka. Keterbatasan sumber daya ekonomi adalah faktor utama terjadinya kelangkaan. Sumber daya ekonomi terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Karena jumlah kebutuhan cenderung lebih besar dibandingkan dengan alat pemuas kebutuhan, maka manusia harus mampu mengalokasikan sumber daya ekonomi secara bijak. Artinya di sini dalam kegiatan ekonomi kalian tidak boleh boros ya, guys. Faktor-faktor yang menyebabkan jumlah barang dan jasa yang bersifat langka. Yang pertama, kelangkaan faktor produksi. Kalau kelangkaan faktor produksi ini bisa dikatakan produksinya itu mengalami penurunan sehingga produksinya diproduksi dengan jumlah sedikit, maka jumlahnya itu langka. Kalau bahasa Inggrisnya itu limited edition. Berarti jumlah yang diproduksi itu hanya terbatas. Kelangkaan manusia. Nah, kelangkaan manusia. Mungkin kelangkaan manusia terjadi karena program keluarga berencana yang terlalu sukses, guys. Selain itu juga ada bencana alam sehingga mengakibatkan manusia berkurang.
Kemudian banyak lagi lah yang lainnya kalau saya bahas. Nampaknya kalian masih kelas 10, belum tingkatannya untuk membahas kelangkaan manusia. Lanjut ke pertumbuhan penduduk yang cepat. Nah, kalau penduduknya cepat, terus produksi barang itu sedikit, maka barang tersebut akan menjadi langka. Nih, ada bencana alam, lambatnya perkembangan teknologi, itu akan memperkeruh keadaan. Selanjutnya guys, supaya kalian memperhatikan video ini, ada kuis atau soal di pertemuan pertama ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tugas pengendalian makro? Yang kedua, jelaskan permasalahan pokok ekonomi makro. Yang ketiga, sebutkan macam-macam kelangkaan. Yang keempat, sebutkan faktor yang membuat setiap kebutuhan seorang berbeda. Yang kelima, berikan contoh kebutuhan yang tak terduga. Nah, ingat ini ada NB dikumpul pada hari yang sama. Oke, sob, kita sekian dulu materi pelajaran. Apabila kurang paham, silahkan diulang-ulang videonya. Kemudian apabila kurang jelas, nanti kalau bertemu dengan Bapak Ekonomi, silahkan langsung bertanya secara langsung atau peer to peer. Oke, demikian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Arigatou gozaimasu. Point to point. Point to point. Peer to peer nah saya ya. Ya, neng. Ya, neng.